Matinya rasa malu. Entah dengan kalimat seperti apa untuk menggambarkan betapa rusaknya perilaku pejabat negeri ini. Tanpa rasa malu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wamenkumham, Edward Omar Sharif Hilaryai, yang telah berstatus tersangka di mata hukum, hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR, Selasa 21 November lalu. Ia bahkan hanya tersenyum lebar dan memilih bertahan duduk mewakili pemerintah saat diusir oleh anggota Komisi 3 DPR, Beni K. Harman. Maklum, bosnya yang tak lain Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, membelanya dan mengatakan semua pihak harus menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Edward bahkan membisiki Yasona bahwa KPK telah mengoreksi proses hukumnya yang tak lama berselang langsung dibantah Wakil Ketua KPK, Yohanis Tanak. Edi, begitu Edward biasa dipanggil, telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka sejak akhir September lalu. Berdasarkan alat bukti yang ada, guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Gadjah Mada itu dijerat dengan pasal dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Jagonya ilmu hukum pidana itu menjadi tersangka usai dilaporkan Indonesia Police Watch ke KPK karena diduga menerima gratifikasi 7 miliar rupiah dari pengusaha sekaligus pemilik PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan. Dalam laporannya, IPW menduga gratifikasi itu terkait dengan konsultasi dan bantuan pengesahan badan hukum perusahaan tersebut. Jika menjunjung tinggi etika, sebagai pejabat negara yang bermoral, sepatutnya Edi memilih mundur dari jabatannya sebagai Wamenkumham. Statusnya sebagai tersangka korupsi mempertaruhkan wibawa kementerian yang mengurus tegaknya hukum di negeri ini. Sebagai guru besar dan ahli hukum pidana, Edi pasti paham jabatannya itu erat kaitannya dengan etika dan moral. Tanpa etika dan moral, hukum tentunya tidak mungkin bisa ditegakkan. Presiden Joko Widodo yang melantiknya pada Desember 2020 silam pun tidak bisa lepas dari tanggung jawab moral. Presiden harus mencopot anak buahnya itu agar hukum dan pemerintahan tidak kehilangan wibawanya di mata masyarakat gara-gara korupsi. Presiden jangan sampai lupa, 6 November 2023 lalu, Badan Pusat Statistik atau BPS baru saja merilis perilaku masyarakat yang semakin permisif terhadap korupsi. Dengan skor pada skala 0 sampai 5, Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK masyarakat pada 2023 di angka 3,92, lebih buruk ketimbang 2022 dengan skor 3,93. Berdasarkan kriteria sensus BPS, perilaku masyarakat yang anti korupsi terjadi jika skor indeks mendekati 5. Rilis BPS jelang tutup tahun itu seakan melengkapi rapor yang diberikan Transparency International atau TI Indonesia pada Januari 2023. Dalam laporannya, TI merilis Indeks Persepsi Korupsi atau IPK pada 2022 mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi. Parahnya lagi, lembaga itu menyebut selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kualitas pemberantasan korupsi dan demokrasi cenderung terus menurun. IPK Indonesia disebut terjun bebas dari skor 38 menjadi 34 atau berada di peringkat 110 dari 180 negara. Menurut catatan TI Indonesia, peringkat Indonesia kini berada di posisi sepertiga negara terkorup di dunia dan di Asia Tenggara, berada jauh di bawah Singapura, Malaysia, Timur Leste, Vietnam, dan Thailand. Sebenarnya bukan baru kali ini skor IPK turun di masa pemerintahan Joko Widodo. Pada 2020, skor IPK merosot jadi 37 dari 40 di tahun 2019. Sempat naik kembali di 2021, namun IPK kembali terjun bebas di tahun 2022. Perilaku Edward Omar Sharif Hilaryai yang tidak kunjung mundur atau dicopot presiden dari jabatannya
tentu akan menambah buruk rupa penegakan korupsi di Republik ini. Situasi bila tidak ditangani kian membuat rakyat frustasi. Publik yang kian susah menemukan teladan kejujuran pada figur pejabat yang menjunjung tinggi etika dan moral kepublikan bisa jadi akan memilih jalannya sendiri-sendiri. Karena itu, ayo Pak Joko Widodo, kembalikan lagi hukum sebagai panglima. Tanpa bermaksud mengajari, Presiden bisa memulainya dari mencopot para pembantu yang terindikasi koruptif. Jangan biarkan pembantu-pembantu Anda mempermalukan negeri ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.